Oke ya, hari ini kita akan bahas berkenaan dengan ikatan kovalen, ya, koordinasi. Lalu apa arti dari ikatan kovalen koordinasi? Nah, mari kita coba perhatikan contoh soal berikut ini. Nih, pertama, Bapak memiliki sebuah rumus molekul yang PR kemarin ya, itu adalah H3PO4. H3PO4. Di mana kalian disuruh untuk menentukan struktur Lewis dari molekul tersebut. Nah, untuk menentukan struktur Lewisnya, maka kita perlu namanya nomor atom. H itu 1, P itu dia 15, dan O itu dia 8. Kita buat konfigurasinya, H itu 1, P itu dia 2, 8, dan 5, lalu O itu dia 2 dan 6. Nah, di sini kita mengetahui yang namanya elektron valensi. H itu dia 1, P itu dia 5, dan O itu dia 6. Kenapa kita masih tahu elektron valensinya? Kita untuk mengetahui berapa jumlah elektron yang dibutuhkan pada molekul tersebut. Nah, hidrogen itu stabilnya ketika dia jadi duplet atau 2. Maka hidrogen ini akan membutuhkan 1 buah elektron. Sedangkan P, karena dia akhirnya 5, maka dia akan cenderung lebih ke arah menjadi konfigurasi yang berakhiran 8. Maka P ini akan membutuhkan 3 elektron supaya dia stabil. Lalu ada O, itu dia membutuhkan 2 elektron supaya dia stabil. Nah, kalau ada molekul yang sejenis ini, yang lebih dari 3 jenis, maka kalian tentukan siapa atom pusatnya, siapa atom terikatnya. Berarti yang dinamakan dengan atom pusat itu adalah atom yang berjumlah paling sedikit. Ya, jumlahnya paling sedikit di antara jumlah yang lain. Berarti dari H3PO4 siapa yang menjadi atom pusat? Saya Pak. Oke, betul ya. Nah, lalu berikutnya karena ada 2 atom lain, maka kita urutkan. Pertama itu ada atom terikat 1. Lalu yang kedua itu ialah atom terikat yang kedua. Di mana kita melihat prioritas ini? Lihatlah dari kebutuhannya. Oke, tadi P itu kan butuh banyak, berarti dia sebagai atom pusatnya, gitu ya, bisa dibilang seperti itu. Lalu ada O dan H. O ini butuh 2 dan H butuh 1. Maka yang menjadi atom terikat 1 itu yang paling banyak butuhnya, yaitu O, dan yang terikat 2 itu ialah H. Dari sini kita bisa menggambarkan, gitu ya. Lalu karena si P itu adalah atom pusat, kita simpan dia di tengah-tengah. Lalu ada O, yaitu ialah atom terikat yang pertama. Jumlah O dalam molekul H3PO4 itu 4. Kita gambarkan berarti dia atas, bawah, kanan ya, dan kiri. Nah, ini 4 ya kebetulan. Kalau 3, kalian bisa gambarkan atas, kanan, kiri, atau atas, kanan, bawah. Kalau 2, bisa kiri, kanan. Gitu ya. Tergantung pada jumlah pasangan elektron bebasnya nanti ya. Nah, ada H. Nah, H ini dia tidak terikat pada P, melainkan dia terikat pada atom terikat pertama, gitu ya. Karena dia adalah molekul yang jenisnya ada 3 buah atom. Ya, nah, kita ketahui bahwasannya si H itu butuh 1, sedangkan si O itu butuh 2. Maka H ini yang di ujung, dia akan meminta elektronnya itu, bukan minta ya, artinya dia akan sharing elektronnya itu dengan O itu adalah jumlahnya 1. Ketika H imbang 1, maka si O juga dia harus imbang 1 juga supaya fair ya. Nah, karena si O ini butuh 2, lalu dia itu dari H dapat 1, maka dia perlu 1 lagi. Nah, maka O dengan P ini akan berikatan, di mana O itu menyumbangkan 1 buah elektron. Maka si P dia menyumbangkan 1 juga, nggak mungkin 2, gitu ya. Nah, sehingga O di sini jadi stabil, H jadi stabil. Lihat O, awalnya dia punya 6 elektron valensinya, karena 2 sudah diberikan, berarti dia tinggal 4 lagi.
Nah, 4 itu bisa kalian simpan di atas dan bawah. Oke, karena dia adalah tipenya itu 3 atom. Kalau 2 atom kalian sampai gambarkan berdampingan PB-nya. Tapi kalau dia ada 3 HOP, maka kita buatkan atas bawah saja. Nah, pola HOP ini sama dengan HOP yang di bawah, di kanan dan juga di bawah, gitu ya. Nah, kita gambarkan seperti halnya yang tadi. H-nya dia minta 1, ya. Lalu O-nya dia 1. Ya, kalau dia horizontal, kalian atas bawah. Kalau dia vertikal, kalian kiri kanan. Ini supaya tidak banyak space yang terbuang, ya. Nah, berikutnya lagi di sini, O itu dia minta ke si P, gitu ya. Nah, Pak, kenapa selang-seling bebas ya? Mau birunya di bawah, di atas bebas. Ya, itu penggambaran saja. Maka di sini si P itu dia akan ngasih 1 dan juga yang juga. Maka O ini ya, dia itu akan memiliki 4 lagi dan juga 4. Artinya dia sudah stabil. Ya. H jadi 2, O jadi 8 gitu ya. Ini udah stabil antara HO, HO, HO. Tinggal P dan O yang di atas. Nah, P itu punya 5. Karena P punya 5, lalu dia sudah memberikan 1 ke O kiri, 1 ke O bawah, dan 1 ke O kanan, maka dia tinggal memiliki 2 elektron lagi. Nah, 2 itu, karena yang masuk itu 1 O lagi, kita buatkan ini. Ya. Nah, sehingga di sini, kalau O ini ngasih 2, maka P tidak lagi OP. Ya. Sedangkan yang stabil itu atom pusat plus OP. Maka O ini akhirnya dia tidak memberikan pasangan elektron. Dia tidak memberikan elektron. Elektronnya itu dia disimpan di atas, di bawah kanan, dan juga di kiri. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini, gitu ya, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah munculnya 2 jenis ikatan kovalen. Ya, sebentar Pak, ini dulu ya. Oke, nah di sini kalian akan melihat perbedaannya di mana. Nah, ternyata ada 2 jenis ikatan kovalen. Yang pertama itu ada yang disebut dengan ikatan kovalen murni. Ya. Nah, apa itu ikatan kovalen murni? Kita coba definisikan di sini ya, di bawah saja. Oke. Ikatan kovalen baik dalam 2 ya, terbagi 2 jenis. Ada yang disebut dengan ikatan kovalen murni, dan juga ada yang disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Ya. Apa itu ikatan kovalen murni? Ikatan kovalen murni secara teori itu ialah ikatan yang terjadi, ya, simpel ya, gitu, terjadi di antara 2 atom, ya, dan dua-duanya saling ngasih, gitu ya. Anggaplah apa, simpelnya gini lah, kedua atom saling memberi. Ya. Sedangkan kalau ikatan kovalen koordinasi itu hanya salah satu atom yang memberi, ya, itu prinsipnya. Jadi kalau kita buat dilihat dari teori tersebut, gitu ya, yang dinamakan dengan ikatan kovalen murni itu seperti berikut ini. Aja lah. Oren. Nah, ini disebut dengan ikatan kovalen murni. Kenapa Pak disebut dengan ikatan kovalen murni? Karena antara ikatan P dan O itu saling ngasih. P ngasih 1, O ngasih 1, disebut murni. Tapi kalau kita sudah melihat pada ini, ya, ini ada ikatan antara P dengan O. Hanya saja si P-nya sendiri yang ngasih. O-nya itu nggak ngasih. Maka ini disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Gitu ya, bisa dipahami ya bedanya ya. Kalau koordinasi itu hanya satu atom yang ngasih pasangan elektronnya,
Kalau yang murni itu pasangan elektronnya itu ada karena dua atomnya saling ngasih. Bisa dipahami? Ya, bisa dipahami nggak perbedaannya? Apa bisa? Oke, siap. Kalau bisa kita coba cek dulu contoh soal berikutnya. Ya. Contoh soalnya. Bapak punya sebuah molekul ya. Nah, kalau soalnya seperti ini dalam ulangan ya, itu akan memudahkan kalian sebenarnya. Nah, kalau dia bentuknya adalah O dan X. Di Bapak kadang menggambarkannya bukan O dengan X, tapi titik dengan titik lagi ya. Titik bukan O ya, titik. Nah, kalau seperti ini, ketahuan dong siapa yang dimaksud dengan ikatan kovalent koordinasi. Kalau Bapak tunjukkan ini adalah 1, lalu ini adalah 2, lalu ini adalah 3, manakah yang disebut dengan ikatan kovalent koordinasi? 1, Pak. Yang 1, Pak. Betul, ya, karena N-nya itu ngasih, hanya nggak ngasih. Apa bedanya? Kan kalau dia X titik, berarti 2 elektron ini tuh hadir dari dua-duanya saling ngasih. Sedangkan 5 tidak. Nah, ini soalnya masih mudah. Tapi kalau soal di ulangan nanti bentuknya itu lingkaran, lingkaran titik ya semuanya. Bagaimana cara kita membedakannya? Coba kita lihat. Contohnya seperti ini. Oke. Nah, ada S, ada O juga, ada O juga. Ya. Ya, bulat semua ya. Pertanyaannya simpel nih. Ini 1, ini 2, lalu ini 3. Manakah yang dimaksud dengan ikatan kovalent koordinasi pada molekul ini? Coba ya. 2, Pak. Yang 2. Kenapa ASKA 2 jawabannya? Yang koordinasi 2, soalnya yang S-nya ngasih, tapi O-nya nggak ngasih. Dari mana tahu O itu nggak ngasih? ASKA. Karena kalau O-nya ngasih itu kayak gambar nomor 1, Pak. Berarti Jadi tinggal berapa? O-nya juga ngasih 2, si S-nya ngasih 2. Nah, kalau yang atas itu cuma S-nya ngasih 2, tapi ini Pak, kalau yang atas, yang nomor 2 tuh, soalnya kan hmm, O tuh kan Valensinya? valensinya kan 6. 6. Berarti? Nah, itu udah ada di atas, titik atas 2, kanan 2, kiri 2, berarti dia nggak ngasih ke S2. Nah, betul. Jadi kalian tinggal lihat elektronnya betul ASKA ya. Sedangkan di bawah nih, di bawah itu dia PEB-nya itu atau elektron bebasnya itu ada 4, tapi PEB-nya 2 ya. Nah, sedangkan elektron valensi dari O itu adalah 6, berarti 2 lagi itu dikasih dulu. Sedangkan kalau yang atas ini, kata ASKA tadi, si elektron bebas ini tuh jumlahnya 6, Pak. Tapi kalau 6, dia punya 6, berarti dia nggak ngasih dong. Nah, berarti titik ini dia adalah milik dari S. Gitu ya. Jadi nanti tipikal soalnya bisa bentuknya itu ada warna, ada titik semua, atau titik X. Ya. Kalau titik X atau ada warna itu mudah mengidentifikasinya. Tapi kalau ada titik semua itu ada sulit. Ya. Sampai sini yang ditanyakan nggak tentang koordinasi? Cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Oke, kalau cukup jelas kita next ke bahasan yang lain ya. Sebentar, Bapak akan stop recording dulu.